Terjebak satu malam yang indah. Bab 039. Rangga mengangguk pasti. Tapi setelah pertemuan itu, Rangga tak langsung menghubungi Ernia. Dia lebih sering mengintip story dari akun-akun sosmed milik Ernia. Sayangnya, hanya ada postingan motivasi hidup, bukan tentang kehidupannya sehari-hari. Iya, Ernia tak suka membagikan segala aktivitas kesehariannya. Dia lebih suka membagikan nasihat kecil, untuk memotivasi banyak orang. Dari semua pengalaman yang telah menghampiri hidupnya. Bahkan, dari ratusan postingan yang ada, hanya foto profil Ernia yang memperlihatkan gambar dirinya. Itu pun hanya separuh wajah. Rangga sampai geleng-geleng kepala saat menelusurinya. Mencari gambar Ernia yang ingin dia curi dan ia cetak. Entah bagaimana bisa dia dulu acuh dengan sikap dingin Ernia. Tapi, kini saat Ernia menjanda, dia justru tertarik dan penasaran ingin mengenalnya lebih jauh. "Entar aku bantu-bantu deh, jadi kurir juga nggak apa-apa," ujar Rangga, yang bikin Ernia melongo dengan mata berkedip-kedip. "Pev." Ernia menahan tawanya, lantas benar-benar terkekeh. Membuat Rangga menguap tengkuknya seraya berdiri. Lalu mendekati Ernia dan menarik tangannya. Ngapain, Pak? Duduk dulu. Kalau aku nggak boleh berkunjung. Jadi sekarang kita ngobrol di sini saja," ujar Rangga, yang memaksa Ernia duduk di sofa. "Pak, saya banyak urusan yang harus segera diselesaikan. Kalau memang aku suka sama kamu," potong Rangga tanpa ragu-ragu, yang sontak menghentikan kalimat yang akan Ernia katakan. "Bisakah kita ta'aruf?" "Glek." Ernia tercekat, dia terdiam dengan bibir yang terkatup rapat. Matanya lurus bertatapan dengan kedua bola mata Rangga. Entah apa yang ada dalam benaknya. Yang pasti, sangat aneh dan dia tak mengerti dengan pria yang ada di hadapannya itu. Maksudnya, aku tahu kamu seorang single parent dengan satu anak. Tapi, aku tidak peduli dengan masa lalu kamu. Sebab, masa lalu adalah bagian dari hidup yang memang harus kita lalui. Seburuk atau seindah apapun masa lalumu, aku ingin mengenalmu dengan masa sekarang dan masa depanmu. Ernia semakin tercengang mendengar kalimat panjang yang Rangga ucapkan. Bagaimana bisa, bahkan ini kali kedua mereka bertemu, pikir Ernia. Lantas kenapa segampang itu dia menyatakan perasaannya untuk mengajaknya melakukan ta'aruf dengannya? "Kita baru justru itu, aku pengen kenalan dengan jalan ta'aruf," potong Rangga sekali lagi. Ernia menarik nafasnya panjang, lantas membuangnya perlahan. Sungguh, dia merasa sangat aneh dengan pria yang sedang bersamanya ini. Unik dan sangat membingungkan. "Boleh saya tahu alasannya apa? Maksud saya, kenapa Bapak ingin mengajak saya ta'arufan?" "Karena kamu Ernia," sahut Rangga pendek. "Hah? Hehehehe, seperti unggahan yang selalu kamu posting, Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua terjadi karena Tuhan yang membuat semuanya terjadi. Dan, pertemuan kita ini, pasti salah satu rencana Tuhan, bukan?" Ernia mencebik, lantas mencelos kesal. "Itu hanya untuk save reminder. Bukan berniat untuk menyindir atau menyinggung perasaan orang lain, kok." "Iya, aku tahu. Dan aku suka dengan semua postingan kamu. Juga dengan kepribadianmu, akunya lagi." Ernia menoleh cepat menatap Rangga. Dengan kedua alis terangkat. Sejenak, lantas berpaling sebab tak sanggup mendapatkan tatapan tajam mata elang milik Rangga. Pria itu tersenyum menatap sikap grogi Ernia saat dia menatapnya lekat. "Akan aku pikirkan dulu. Aku harus permisi sekarang,
sahut Ernia dengan kikuk. Aku tunggu jawaban kamu, Ernia Kusumaningrum, balas Rangga. Ernia hanya menghela nafasnya, lantas mengangguk rikoh dan berjalan menuju pintu. Dia berhenti sejenak sesampainya di ambang pintu. Lalu menoleh menatap Rangga. Aku tidak bisa menjanjikan untuk berkata, iya. Jadi, saran saya jangan terlalu berharap. Untuk hal itu, ucap Ernia yang membuat Rangga menatapnya lekat. Tapi aku berharap akan mendapatkan jawaban setuju, saat aku melamarmu, balas Rangga dengan penuh keyakinan. Ernia menelan ludahnya dengan susah payah. Saat kembali mendapatkan tatapan Rangga, dia menutup matanya sekejap, lantas menghela nafasnya cepat. Aku tidak bisa berjanji apapun, maaf. Assalamualaikum, sahut Ernia, lantas mengayunkan langkahnya cepat meninggalkan ruangan Rangga. Sementara Rangga sontak menjatuhkan diri ke sofa seraya mengendurkan tali dasinya yang terasa mencekiknya. Lantas mengurut dadanya yang terasa berdegup sangat kencang. Nafasnya naik turun, menahan gugup menghadapi sosok Ernia. Astagfirullah, kemarin sampai pingsan saking takutnya. Sekarang, hampir pingsan lagi. Kenapa sih aku? Gumam Rangga seraya meraup wajahnya lembut. Apa ini yang namanya jatuh cinta? Gila, pantas saja dulu banyak banget yang naksir Ernia. Ternyata dia memang memiliki karismatik tersendiri, lirihnya lagi. Semoga dia mau, harapnya penuh, seraya menangkup kedua tangannya, dengan senyum terulas tipis di wajahnya. Sementara itu, Ernia berdebar-debar sepanjang jalan pulang. Dia terdiam membisu tanpa kata. Masih belum bisa mencerna kalimat yang Rangga ungkapkan padanya. Siapa dia? Kenapa tiba-tiba saja ngajakin aku ta'arufan? Aneh. Bisik hati Ernia dilema. Wanita itu menggeleng, mencoba melupakan karisma yang terpancar dari sosok Rangga. Tidak, dia tidak begitu tertarik. Sejak menghadapi pekiknya masalahnya, dia enggan sekali membuka hati. Kinan kini memenuhi ruang hatinya. Hingga hari berganti, pekan pun berlalu dan bulan baru telah datang. Gladys kini berada di rumah miliknya. Bersama Awan, dan juga sang nenek. Dua orang perawat khusus Awan sewa untuk menjaga istrinya. Wanitanya itu hanya berada di ranjang. Walaupun keluar, dia harus menggunakan kursi roda. Ernia selalu menyempatkan diri menjenguk sang kakak. Hari ini, dia membawakan makanan olahan tangan Ernia sendiri. Kakak harus makan, ya. Ini kumas sendiri loh yang memasak, ujar Ernia seraya memotong daging sapi yang Ernia masak empuk dengan bumbu berwarna merah, namun tak terasa pedas sama sekali. Gladys mengangguk berulang kali, saat mengunyah makanan yang Ernia berikan padanya. Dengan senyum mengembang, dan mengacungkan jempolnya meski dengan Ernia beralih menatap wajah sang kakak. Lantas tersenyum pias, menahan sebah yang mengendap dalam dadanya. Kak, antara aku dan Kak Awan tidak pernah ada apa-apa. Demi Tuhan, kakak jangan khawatir, ujar Ernia, seraya melepaskan cengkrikon tangan Gladys. Dia berputar, lantas berdiri di belakang kursi roda. Sang kakak pasti sedang mencurigainya, pikir Ernia. Awan berdiri menatap Ernia sejenak. Lantas dia berdiri dan menghela nafasnya panjang, lalu mengusap lembut pucuk kepala sang istri, yang sedang menatapnya lekat dan sangat dalam. Kita jalan-jalan keluar, yuk. Kak Awan bisa bantu, kan? Mungkin Kak Gela rindu suasana luar, ujar Ernia. Aku tukar pakaian dulu, iya. Sahut Awan. Ekor mata Gladys mengikuti kemana langkah Awan pergi. Hingga pria bertubuh tinggi itu hilang dari tatapannya, Gladys baru berpaling dan menghela nafasnya berat.
Kak Gela, aku pakaikan kerudung, mau? Tanya Ernia, seraya kembali berjongkok di depan sang kakak. Gladys tersenyum lebar seraya mengangguk pasti. Ernia berjalan ke sofa, di mana dia meletakkan tasnya. Ernia memang selalu membawa stok kerudung. Berjaga-jaga, kalau-kalau terjadi sesuatu. Misal makan di luar lantas kerudungnya kotor. Jadi, ada gantinya. Ernia mengambil kerudung yang ia bawa, lantas mengenakannya ke sang kakak. Gladys tersenyum penuh haru. Selama hidupnya, baru kali ini dia mengenakan penutup di kepalanya. Ernia mengambil ponselnya, lantas membuka kamera, dan menunjukkan pada sang kakak. Kak Gela cantik banget. Lihat deh, kita harus berfoto bersama, bukan? Bisik Ernia. Seraya berdiri bertumpul lututnya dan merangkul bahu sang kakak. Di ujung tangga, Awan menatap kedua kakak adik itu sambil tersenyum pias menahan haru. Dia bisa melihat ada haru bahagia di wajah istrinya. Kedua kakak adik itu sedang mengabadikan momen kebersamaan mereka menggunakan layar ponsel. Dengan berbagai gaya dan pose mereka menangkap gambar diri. Boleh dong nenek ikutan? Sela nenek Clara yang keluar dari kamarnya. Tentu saja Nek. Ernia menyambut sang nenek agar berdiri di samping Gladys. Mereka mengekspresikan kebahagiaan mereka bersama. Mereka tergelak saat ada salah satu di antara mereka yang salah dengan pose mereka. Lantas mengulangi gaya tersebut kembali. Ke taman yuk. Kita akan foto-foto lagi nanti di sana, ujar Ernia. Nenek Clara menyambut dengan sangat antusias. Mendengar itu, Awan bergegas turun dan bergabung bersama mereka. Dia mengambil alih pegangan kursi rodanya dari tangan Ernia. Biar aku saja yang dorong, kata Awan. Ernia mengangguk, lantas mengapit lengan sang nenek. Mereka keluar, juga dua perawat Gladys. Mereka harus ikut, sebab kondisi Gladys memang masih sangat lemah. Tapi, jangan lama-lama ya, Bu. Kasihan Bu Gladys, kondisinya belum bisa terlalu lama. Di luar, ujar Ayu, salah satu perawat. Oke, setengah jam gak apa-apa, kan? 15 menit saja ya, Bu. Lihat, Bu Gladys masih pucat banget. Baiklah, sahut Ernia. Awan membopong tubuh Gladys, yang semakin hari terlihat sangat kurus. Awan bisa merasakan itu. Sebab dalam gendongannya, tubuh wanita itu sangat ringan. Berbeda sekali dengan awal-awal mereka menikah dulu. Kini, tubuh itu sudah tinggal tulang dan kulit saja. Ernia mengenakan cardigan ke tubuh sang kakak. Lantas memeluknya dengan sangat erat. Gladys menyandarkan kepala dan tubuhnya dalam pelukan tubuh sang adik. Sementara nenek Clara berada di kursi depan bersama Awan. Dan dua perawat yang bernama Ayu dan Indah duduk di bangku belakang. Hingga mereka sampai di taman, Gladys tertidur dalam dekapan sang adik. Bahkan, saat mereka hendak turun, Ernia tidak tega untuk membangunkan kakaknya itu. Kak Gela tidur nyenyak sekali. Aku tidak tega kalau harus membangunkannya, lirih Ernia, saat Awan membuka pintu di bagian Gladys. Jadi, bagaimana? Tanya Awan. Biarkan saja dulu kakak tidur. Nyalakan saja, jangan dimatikan. Tolong belikan sesuatu untuk Indah dan Ayu. Biar mereka nggak bosan, ujar Ernia. Awan lantas keluar, sementara perempuan berlima itu tetap tinggal di dalam mobil. Nenek Clara ikut tertidur. Padahal, perjalanan hanya 30 menit saja. Tapi si nenek sudah terlelap saja. Hingga Awan kembali, lantas mereka sempat berbincang banyak hal. Dan, waktu berlalu selama hampir 1 jam. Gladys membuka matanya perlahan. Dia terkejut,
saat berada di dalam dekapan Ernia. Ingin memeluk, tapi dia susah untuk bergerak dengan cepat. Ernia tersenyum, meski sejujurnya dia sudah merasa kesemutan. Tapi dia menahannya, demi melihat nyenyaknya tidur sang kakak. "Kak Gla mau jalan-jalan ke taman sekarang?" tanya Ernia. Gladys mengangguk lemah. Awan segera menurunkan kursi roda dari bagasi belakang. Lantas membopong wanitanya itu dengan mudah. Dan meletakkan dengan hati-hati tubuh kecil sang istri ke atas kursi rodanya. Ernia masih menetralkan tubuhnya yang masih mati. Rasa, sementara dua perawat sudah siaga di samping Gladys. Mereka berkeliling taman. Terlihat Gladys melebarkan senyumnya, menikmati segarnya udara sore hari yang sudah menjelang malam. Ernia mengajak sang kakak berfoto ria. Dibantu dua perawat untuk mengambil gambar mereka, lengkap bersama Awan. Lantas juga bersama dua perawat, yang meminta tolong pada tukang bersih taman yang kebetulan lewat. "Sudah mau maghrib. Sebaiknya kita segera kembali," ujar Ernia. "Iya," sahut Awan menyetujui usulan Ernia. Mereka pun akhirnya kembali masuk ke dalam mobil. Dan kembali ke rumah Awan. Awan tak lagi tinggal di penthouse, tapi kembali ke mansion miliknya yang telah ia beli sebelum menikahi Gladys dulu. Saat sampai di rumah, Gladys lagi-lagi tertidur dalam pelukan Ernia. Tapi, kali ini Awan tetap membopong tubuh lemah sang istri. Saat tangan Gladys menjuntai, cincin kawin milik Gladys terlepas dengan sendirinya dari jari manisnya. Jari-jarinya yang ikut mengecil, membuat cincin itu menjadi longgar. Dan mengakibatkan dengan mudahnya cincin yang susah payah ingin Gladys lepas. Kini benda itu terlepas dengan sendirinya, tepat di pangkuan sang adik, tanpa Ernia sadari. Saat keluar, Ernia menjinjing gamisnya, yang terdapat cincin itu. Dan saat dia sampai di teras rumah besar itu, Ernia melepas genggamannya dari gamisnya. Dan, klunting, klunting, ring, 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 ring. Suara benda itu jatuh menggema di sana. Ernia mencari sumber suara tersebut. "Apa, Bu?" tanya Ayu, yang ikut mendengar suara tersebut. "Kurang tahu, Yu. Seperti cincin jatuh, tapi milik siapa?" sahut Ernia seraya memeriksa jari tangannya, yang ternyata cincin miliknya masih utuh tersemat di jari manisnya. Matanya gegas mencari di sekeliling dibantu Ayu. Sementara Indah sudah masuk terlebih dahulu sebab harus membantu Gladys di kamarnya. Nenek Clara juga masuk rumah sejak tadi. Awan turun, setelah memastikan istrinya aman. "Kenapa, tanyanya, saat melihat Awan dan Ayu sibuk mencari sesuatu di teras rumahnya, menggunakan senter dari ponsel masing-masing. "Tadi ada yang jauh dari gamisku, Kak. Tapi nggak tahu apa. Kayak suara cincin, sih. Milikmu." "Nggak tahu, Kak. Tapi dari gamisku, sih," sahut Ernia. "Ya sudah, besok kalau Mbok Yem bersih-bersih aku suruh dia lebih teliti. Siapa tahu ketemu. Kamu mau pulang sendiri atau aku antar?" "Sendiri saja, Kak. Tapi mau salat dulu," balas Ernia, seraya masuk ke dalam rumah. Diikuti Ayu yang di belakangnya. Mereka masuk ke ruangan masing-masing. Ernia menuju musola, sementara Ayu ke kamarnya di sebelah kamar Gladys, bersama Indah. Ernia gegas masuk ke kamar mandi, dan membersihkan diri sekaligus berwudu. Setelah itu, dia bergegas untuk segera menunaikan kewajibannya sebagai muslim. "Mau jamaah, tawar Awan, yang sedikit mengagetkannya. Boleh," ragu Ernia, seraya membetulkan letak mukena di wajahnya. Awan tersenyum, lantas berdiri di depan. Tak lama,
Ayu dan Indah juga Nenek Clara ikut salat berjamaah bersama mereka. Ernia merinding saat mendengar suara Awan membaca suratan pendek. Dalam memimpin salat, ingatannya kembali saat masa-masa bersama Riko. Saat pertama-tama Riko menjadi imam dalam salat mereka. "Kalau bacaanku buruk, jangan diejek ya, ujar Riko, saat Ernia memaksa mereka. Salat berjamaah di rumah baru mereka. "Enggak, palingan cuma aku cubit. Tapi, kalau bagus aku cium," sahut Ernia. Yang membuat Riko sontak merengut mendengar kalimat yang Ernia katakan padanya. Dan Ernia justru terkikik mendapati ekspresi sang suami. "Oke, sapaan bonus enak-enak, fix." "Oke, 2 ronde, fix," balas Ernia cepat. Riko justru membopong tubuh Ernia dan menyapainya. Membuat Ernia sontak marah-marah dan mengomel. Sebab lelakinya tak bisa menahan hasrat, yang kala itu masih pengantin baru. Riko merasa menang. Sebab setelah mereka mandi dan kemudian salat berjamaah, suara Riko merdu, meski tak semerdu Us Muzamil Hasbalah, tapi untuk versi Ernia, cukup menggetarkan hatinya. Dan kini, suara Awan sungguh mendayu-dayu. Dengan tartil yang indah, dan lafaz yang fasih, mampu membuat bulu roma Ernia merinding seketika. Hatinya sungguh terenyuh, tersentuh sangat dalam. Kendati sang kakak kandungnya tak pernah mengenakan seperti apa yang dipakai. Tapi sosok Awan bisa Ernia baca, adalah sosok yang mampu menuntun. Apa Kak Gela memang sangat keras kepala seperti yang nenek katakan? Bisik hati Ernia, seusai mereka melaksanakan salat berjamaah. Entahlah, semoga Kak Awan bisa membimbing Kak Gela, meski di ujung usianya nanti. Ernia terus membatin. Malam merambat, Ernia sudah kembali ke rumahnya. Dia baru membuka ponselnya, setelah siap untuk beristirahat malam. Kinan sudah dia bawa ke sampingnya. Iya, meski ada pengasuh, tapi untuk tidur malam, Ernia tetap ngelonin bayinya sendiri. Dia tidak mau hanya karena kesibukannya, dia lantas harus berjarak dengan sang putera. Ernia menaikkan kedua alisnya. Saat melihat ada panggilan tak terjawab hingga 99 kali dari Rangga. Ernia tersenyum samer, lantas mulai membuka pesan singkat dari sosok ganteng yang takut gelap itu. Ernia menghela nafasnya panjang, saat Rangga lagi-lagi membahas tentang ta'aruf. Please. Aku serius pengen ta'aruf sama kamu, atau kamu mau aku langsung lamar kamu aja? Kapan kamu ada waktu, Aku mau kenalin kamu ke keluarga aku, balas dong, Minimal baca pesanku. Masih banyak lagi pesan masuk dari Rangga. Baru saja Ernia hendak meletakkan ponselnya, benda pipi itu justru berderit. Nama Rangga terpampang jelas di layar utama ponsel Ernia. Dengan sangat berat dan malas, Ernia mengangkat panggilan masuk itu. "Assalamualaikum," sapa Rangga sangat rikoh. "Waalaikumsalam," sahut Ernia singkat. "Belum tidur, tanya Rangga berbasa-basi. "Kalau tidur nggak bisa jawab panggilan, dong." Hehehe. "Begitu ya," balas Rangga gugup.